Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia, angkatan 2021 dengan NIM 210409501002. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Manusia dan hewan. Pada dasarnya, hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting atau nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, mana perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan bagaimanapun manusia berusaha menyampaikannya pada hewan tersebut. Manusia dengan hewan memiliki beberapa persamaan dalam struktur fisik dan perilakunya. Secara fisik, manusia dan hewan, khususnya hewan menyusui dan bertulang belakang, memiliki perlengkapan prinsipal tidak terbatas perbedaan. Pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku, tetapi perilaku mana yang dapat terjangkau oleh pendidikan, karena hewan pun adalah makhluk yang berperilaku. Dalam hal ini, Profesor Konstam mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk sebagai berikut. Pertama yaitu anorganis. Suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati tidak bernyawa. Gerakan ini ditentukan atau tergantung kepada hukum kasual atau sebab akibat. Manusia dilempar dari gedung bertingkat 3 misalnya, ia akan jatuh ke bawah, sama halnya seperti kita melempar batu atau benda mati. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Yang kedua, organis atau nabati. Terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Manusia dan hewan sama-sama memiliki perilaku ini. Manusia maupun hewan bernapas, tumbuhan juga bernapas. Dalam tubuh hewan dan tumbuhan terjadi peredaran zat-zat makanan, seperti halnya juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Gerakan ini secara otomatis tidak perlu dipelajari. Setiap makhluk hidup dengan sendirinya memiliki gerakan nabati ini. Yang ketiga, hewani. Perilaku ini lebih tinggi derajatnya dari perilaku nabati. Perilaku ini bersifat inspiratif atau seperti insting lapar, insting seks, insting berkelahi. Dapat diperbaiki sampai taraf tertentu dan dapat memiliki kesadaran indera di mana manusia dan hewan dapat mengamati lingkungan karena memiliki alat indera. Yang keempat, manusiawi. Adapun perilaku ciri-ciri ini adalah 1. Manusia berkemampuan untuk menguasai hawa nafsu. 2. Manusia memiliki kesadaran intelektual. Ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan manusia makhluk berbudaya. 3. Manusia memiliki kesadaran diri, dapat menyadari sifat-sifat yang ada pada dirinya. Manusia dapat mengadakan introspeksi. 4. Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain untuk hidup bersama-sama, berorganisasi, dan bernegara. 5. Manusia memiliki bahasa baik tertulis maupun secara lisan. 6. Manusia dapat menyadari nilai-nilai etika maupun estetika dan dapat berbuat sesuai nilai-nilai tersebut dan memiliki kata hati. Yang kelima, mutlak, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Manusia dapat menghayati kehidupan beragama yang merupakan nilai yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam hal ini jelas bahwasanya hewan tidak dapat dididik dan tidak memungkinkan untuk menerima pendidikan, sehingga tidak mungkin dapat dilibatkan dalam proses pendidikan. Karena
Hewan seperti yang sudah dijelaskan bahwa hewan hanya memiliki insting namun tidak memiliki akal. Hanya manusialah yang dapat memungkinkan menerima pendidikan karena manusia memiliki dilengkapi dengan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi As-Sahra Abdullah, kelas 21A dengan NIM 21040950117. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Silahkan simak pembahasan materinya berikut ini. Pembahasan kedua, mengapa manusia harus dididik? Beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan yaitu: pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain seperti ibu dan ayah untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama. Dalam mengarungi kehidupan dewasa, manusia perlu dipersiapkan. Bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan. Ketiga, manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Jika hidup bersama dengan sesamanya, akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan perlu dididik. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu: 1. Prinsip potensialitas, 2. Prinsip dinamika, 3. Prinsip individualitas, dan 4. Prinsip sosialitas. Pembahasan selanjutnya, anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Dalam perjalanan hidupnya, anak manusia masih harus belajar untuk hidup. Adapun hal tersebut mengimplikasikan adanya ketergantungan dan perlunya anak memperoleh bantuan dari orang dewasa. Bagi anak manusia, insting, nafsu, dan semua potensi itu belum mencukupi untuk dapat menjalani dan menghadapi kehidupan, serta untuk dapat mengatasi semua masalah dan tantangan dalam hidupnya. Untuk dapat mewujudkan semua potensinya itu, anak manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Poin pertama, manusia lahir tidak berdaya. Manusia memiliki kelebihan. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. Poin kedua, dunia manusia sebagai dunia terbuka. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. Manusia mampu menggunakan alat, dan manusia sebagai makhluk yang dididik. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM 210409501038, kelas 21A. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dewi As-Sahra Abdullah, yaitu dasar dan ajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu seperti: A. Faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Menurut Wirectron, dalam Abu Ahmadi, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dari satu generasi ke generasi lain dengan perantaraan sel benih. Pada dasarnya, yang diturunkan itu adalah struktur tubuh. Jadi, apa yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya berdasarkan perpaduan gen-gen yang pada umumnya hanya mencakup sifat atau ciri-ciri atau sifat orang tua yang diperoleh dari lingkungan atau hasil belajar dari lingkungan.
Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti aftur, air, hujan, tanah, dan musim. Itu semua dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup bernyawa, terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia atau sosial, budaya, dan spiritual. Lingkungan sosial meliputi bentuk hubungan sikap atau tingkah laku manusia. Lingkungan budaya meliputi adat istiadat, bahasa, norma-norma, dan peraturan yang berlaku. Lingkungan spiritual meliputi agama dan keyakinan. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seseorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa emosi, motivasi, integrasi, sikap, dan sebagainya. Beberapa ciri perkembangan kejiwaan anak SD dikemukakan oleh Abu Ahmadi sebagai berikut. 1. Pertumbuhan fisik dan motorik maju pesat. 2. Kehidupan sosial diperkaya dengan kemampuan bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan kelompok. 3. Mempunyai kemampuan memahami sebab akibat. Nah, sekarang kita masuk pada aliran-aliran pendidikan. Pembawaan dasar atau natur pendidikan ajar memiliki 3 aliran pokok, yaitu 1. Nativisme, 2. Empirisme, 3. Konvergensi.